Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Nabila Putri dengan NIM 250101020021 dari Prodi PJJ Sistem Informasi kelas SI 402 dengan dosen pengampu pada mata kuliah pemrograman visual adalah Pak Noviandri, Eskom MMSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi perpustakaan untuk memenuhi ujian akhir semester, di mana aplikasi ini dibuat menggunakan Visual Basic 6, menggunakan Adobe sebagai penghubung dan Microsoft Access sebagai tempat penyimpanan data, di mana tujuan utamanya adalah mempermudah pengelolaan data buku melalui aplikasi desktop sederhana. Aplikasi perpustakaan ini digunakan untuk mencatat, mencari, mengubah, dan menghapus data buku. Seluruh data disimpan di dalam database bernama perpustakaan.mdb, di mana perpustakaan.mdb ini dibuat menggunakan Microsoft Access. Pengguna cukup mengoperasikan satu form untuk mengelola data, sehingga proses pencatatan menjadi lebih teratur dan mudah dilakukan. Di sini ada masalah pencatatan buku. Sebelum menggunakan sebuah aplikasi, pencatatan data buku biasanya dilakukan secara manual. Cara tersebut memiliki beberapa kelemahan, di mana seperti kesalahan saat melakukan proses input, proses pencarian yang lambat, serta kesulitan untuk memperbarui stok. Oleh karena itu, aplikasi ini dibuat untuk membantu proses input. Nah, oleh karena itu, aplikasi ini dibuat untuk membantu proses input, pencarian, dan perubahan data secara lebih cepat. Nah, di sini ada arsitektur aplikasi. Aplikasi ini terdiri atas tiga komponen utama. Pertama, Core Visual Basic 6 dari yang menerima input dan perintah dari pengguna. Kedua, ada Ado yang mengenalkan koneksi dan menjalankan query. Ketiga, database Microsoft Access atau MDB yang menyimpan tabel buku. Ketiga komponen tersebut saling terhubung untuk menjalankan fungsi aplikasi. Selanjutnya, di sini ada struktur tabel buku yang terdiri dari 6 file, di mana terdapat database dengan tabel bernama buku yang terdiri atas kode buku digunakan sebagai primary key, sehingga setiap buku harus memiliki kode yang berbeda. Field lainnya adalah judul untuk mengisi nama buku, selanjutnya penulis, penerbit, tahun terbit, dan juga stok. Selanjutnya di sini adalah tampilan dari aplikasinya, di mana pada tampilan aplikasi ini terdapat text box untuk mengisi identitas buku, yaitu kode buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan stok. Di bagian bawah terdapat button atau tombol untuk menjalankan berbagai fungsi. Data yang tersimpan akan ditampilkan melalui data grid, sehingga pengguna dapat melihat seluruh koleksi buku. Nah, di sini tuh ada fitur-fitur utama dari aplikasinya, di mana ada fitur simpan di sini untuk menambahkan record buku terbaru. Selanjutnya ada ubah, ini untuk memperbarui record yang dipilih. Hapus untuk menghapus record setelah melakukan konfirmasi. Di sini ada fitur pencarian untuk memfilter buku berdasarkan judul. Untuk bersih di sini adalah mengosongkan seluruh textbook. Dan di sini juga ada button keluar untuk menutup form dengan aman. Selanjutnya, di sini ada koneksi dan tampil data, di mana pada set cn sama dengan new adodb.connection untuk membuat sebuah objek koneksi.
Selanjutnya di sini ada cn.open, di mana ini untuk membuka file perpustakaan.mdb, di mana file tersebut juga disimpan di sebuah folder proyek dari aplikasi perpustakaan yang dibuat di Visual Basic 6 ini. Selanjutnya, jika koneksi ini gagal, program akan menampilkan keterangan gagal dengan on error go to. Selanjutnya, ada set rs sama dengan new adodb.record set untuk menyiapkan menampung hasil query. rs.open atau select from buku untuk mengambil seluruh record. Selanjutnya ada set data grid 1 dot data source sama dengan rs untuk menghubungkan hasil ke data grid. Selanjutnya di sini ada validasi dan simpan. Sebelum data disimpan, program memeriksa apakah kode dan judul sudah diisi dengan trim txt kode.txt. Di sini untuk mencegah kode buku kosong. Selanjutnya ada isNumeric txt tahun.txt untuk memastikan tahun yang diinput berupa angka. Dan juga di sini digunakan untuk stok. Untuk rs.addNew menyimpan record baru pada tabel buku. rs.field judul txt judul.txt untuk memindahkan isi form. Dan juga rs.update menyimpan record ke perpustakaan.mdb. Selanjutnya di sini ada kode pencarian buku. Pencarian buku dilakukan melalui event txt cari underscore change, sehingga hasil langsung berubah ketika pengguna mengetik. Fungsi replace txt cari.txt ini untuk mengamankan tanda petik, like, dan kata dan menerima kecocokan sebagian judul. rs.openSQL pn at OpenStatic untuk menjalankan query pencarian. Set data grid 1, data source sama dengan rs, menampilkan hasil pada grid. Jika txt cari kosong, tampil data untuk menampilkan semua buku lagi. Selanjutnya ada kode ubah dan hapus. Dimana untuk kode ubah ini menggunakan query update, di mana update ini untuk memperbaharui field berdasarkan isi form. Where kode buku membatasi perubahan ke satu buku. Tampil data menyalurkan data grid setelah perubahan berhasil. Dan untuk hapus, meminta konfirmasi sebelum menghapus. Delete from buku where kode buku sama dengan hapus record terpilih. Bersihkan lalu tampil data untuk mereset form dan memperbarui grid. Selanjutnya di sini ada kode bersih dan keluar, di mana prosedur bersihkan ini untuk mengosongkan seluruh text box. Kemudian txt code set fokus mengembalikan posisi kursor ke kolom kode buku. Tombol bersih cukup memanggil prosedur tersebut. Sementara itu, tombol keluar menampilkan pertanyaan konfirmasi jika pengguna memilih yes. Perintah unload me akan menutup form aplikasi. Lanjutnya di sini ada alur penggunaan. Di mana alur pengguna aplikasi dimulai dengan mengisi data buku. Program kemudian memvalidasi field yang wajib diisi dan memastikan tahun setelah stok berupa angka. Setelah valid, ada menjalankan proses penyimpanan atau query yang dipilih. Akhir data grid dimuat ulang agar menampilkan kondisi database terbaru. Selanjutnya masuk ke hasil pengujian. Merupakan untuk tampilan dari hmm, view code yang ada pada Visual Basic 6, di mana ini menampilkan seluruh dari isi code-nya. Dan di sini untuk view object,
Di mana di sini ada text box untuk kode buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan juga stok. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini terdapat button simpan, ubah, hapus, bersih, dan keluar. Di sini untuk textbook mencari buku, dan juga ini ada data grid-nya. Mari kita melakukan uji coba, di mana jika kita mencari sebuah judul buku, kita dapat mengetikkan salah satu kata kuncinya, misalnya ayat, maka di sini akan menampilkan buku ayat-ayat cinta. Dan juga di sini ada keterangannya terkait judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan juga stok. Dan juga ada kode bukunya. Di sini kita coba untuk menambahkan sebuah buku dengan kode BK011 yang belum ada. Dengan judulnya mungkin kita bisa menambahkan Dear Nathan, atau judul lain mungkin kita bikin oh pemrograman di wow penulisnya mungkin adalah nama saya sendiri Zahra, penerbitnya adalah Lansia, dengan tahun terbit masukkan tahun ini. Oke, kita bikin dua, maka kita bisa mengkliknya tombol simpan, maka data akan tersimpan. Kita scroll di data grid, dapat lihat bahwa buku pemrograman visual dengan kode buku BK011 telah ditambahkan. Selanjutnya, jika kita ingin mengubahnya pada data grid ini, kita klik untuk buku tersebut. Kita ingin mengubah stoknya. Ah, maaf, tadi tahun terbitnya seharusnya 2026. Isi ubah. Kita klik button ubah. Dan data buku berhasil diubah. Kita cek kembali. Kita bisa menggunakan ini. Pemrograman visual. Di mana tahun terbitnya telah berubah menjadi tahun 2026. Selanjutnya, misalnya kita menulis ini, kita bersihkan, maka textbook akan bersih kembali. Dan misalnya kita akan menghapus bukunya, lalu dapat mengklik button hapus, maka buku telah terhapus. Kita cari pemrogram, dan sudah tidak ada. Untuk keluar dari aplikasinya dengan umum, kita bisa menggunakan button yes. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke PT. Di mana bahwa hasil pengujiannya, aplikasi berhasil membuka database dari folder proyek, fitur simpan, cari, ubah, dan hapus dapat berjalan pada tabel buku. Prosedur bersihkan juga berhasil mereset form, sedangkan data grid dapat menampilkan data terbaru setelah setiap proses. Dengan demikian, fungsi utama aplikasi telah berjalan sesuai tujuan. Oke, kesimpulannya adalah aplikasi perpustakaan ini dapat membantu pengelolaan data buku dengan lebih cepat dan teratur. Walaupun masih sederhana, aplikasi sudah menerapkan koneksi database dan fungsi QRUD atau QRUD, yaitu membuat, membaca, mengubah, dan menghapus data. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.